Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue Al di channel Mi Times. Dan kita masih melanjutkan video yang kemarin. Setelah gue nge-review si HK85 ini, dia punya layar yang super gonjreng banget dengan harga 400 ribuan ini smartwatch-nya. Sampai gue pakai nih, gue suka banget sama AMOLED-nya. Asli nggak bohong, bagus banget. Yang bener. Nah, terus buat di video kali ini, gue bakal nge-review si K37 ini dengan harga sebenarnya sama sih, ada di harga 400 ribuan. Cuman dia punya fitur keunggulan sendiri ya, yaitu ada GPS-nya. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke, ini dia untuk smartwatch-nya K37. Sebenarnya sih buat di budget harga 400 ribuan juga ada ya. Dia itu udah ada mereknya, udah ada namanya, dan juga dia punya GPS. Itu kayak si Hilo RS3 atau RT3 gitu, gue lupa. Coba nanti dicantumin sini nih editor. Nah, ini jamnya. Nah, tapi buat yang kali ini gue pengen nge-review si K37 karena ini baru banget diimpor sama Mi Times ke toko kita. Jadi ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita pindah ke kamera atas. Shoo. Kita bakal bagi giveaway untuk merayakan 1000 subscriber di YouTube Mi Times. Caranya gampang banget, subscribe dan jangan di private akun YouTube kalian. Terus yang kedua, kalian tinggal follow akun Instagram Mi Times dan jangan di private, minimal ada satu postingan untuk menggambarkan kalau itu bukan akun palsu atau akun bot. Oke, ini dia untuk packagingnya. Dia tuh seperti ini, tulisannya cuma ada GPS port smartwatch. Nah, terus di sini ada kapasitas baterainya yaitu 480 mAh big battery. Yang dimana kalau misalkan tadi gue lihat di websitenya Mi Times itu tuh dia mampu bertahan hingga 40 hari. Cuman ya gimmick aja lah mungkin itu. Dan di sini kalau lihat dari bawah, di sini ada spek-spek unggulannya. Nah, ini dia untuk GPS-nya dia menggunakan BCM 47755. Ini mungkin chipsetnya ya. Nah, terus ini ukuran smartwatch-nya itu dia 1,3 inci, dimana dia untuk resolusinya itu ada di 360 x 360. Untuk sensor heart rate-nya dia menggunakan HX3690Q. Ya, gua nggak ngerti lah ini chipset apa. Lihat lagi di sini di bagian atasnya juga masih ada nih. Dan untuk bagian belakangnya gini aja, polos, nggak ada apa-apa. Terus sampingnya ini. Nah, ini adalah barcode untuk kita download aplikasinya. Nah, nama aplikasinya tuh Infowir. Dan yang kita review ini adalah varian warna hitam. Oke, samping sini juga sama barcode. Jadi kita langsung aja kita buka. Nah, ini dia untuk jam tangannya. Dia tuh warnanya hitam. Terus di sini ada aksen-aksen warna merahnya kayak tanda panah, strip seperti itu. Kita singkirin dulu untuk smartwatch-nya. Kita lihat kelengkapannya. Ya, kelengkapannya biasa aja lah ya. Di sini cuma ada kabel chargernya. Terus juga ada buku panduan yang tidak mungkin kita baca. Gitu aja untuk isi packagingnya. Langsung aja kita fokus ke smartwatch-nya. Nah, di sini ada tulisan nih, please full charge before using the smartwatch. Oke, kelihatan. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian depannya, dia itu untuk material frame-nya. Ini terbuat dari alloy ya, cukup keras juga. Kalau misalkan gua ketok kayak gini, padat, solid, tapi masih tergolong cukup ringan. Nah, di sini ada dua crown ya, di sini crown untuk on dan juga untuk back. Dan kalau misalkan kita lihat untuk bagian belakangnya, kita lihat dulu. Nah, ini untuk sensornya, ya sensornya nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Dia juga nggak ada sensor buat termometer. Terus di sini ada 2 pin magnetic charging dan ini ada stiker QC Pass seperti itu. Nah, untuk strapnya sendiri, ini strapnya tergolong cukup tebal ya. Dan dia tuh untuk strap bagian atas dan bagian bawah sama-sama ada lubang-lubangnya seperti ini. Dan untuk buckle-nya biasalah, karena ini import by Mi Times, jadi di sini ada emboss logo Mi Times seperti itu. Terus kalau misalkan kalian nanya ini buat ukuran strapnya, ini ukuran strapnya itu ada di berapa ya? Bentar, gue cek. Nah, itu buat strapnya ya, mungkin ini strap 22 mm ya untuk strapnya. Nah, kalau misalnya kita cek untuk bobotnya itu dia ada di 61 gram. Dan kalau misalnya untuk diameternya sendiri, ini untuk diameternya itu ada di 49,3 mm. Terus buat ketebalannya sendiri, dia ada di 15 mm atau 1,5 cm seperti itu. Oke, langsung aja kita nyalain dulu. Nah, oke, dia ada bootnya tuh hello ya untuk booting awalnya. Dan ini untuk device informationnya, device-nya namanya K37, Bluetooth name-nya K37_278 dengan versinya tuh ada di 1.5.4. Dan kalau di swipe, kita harus masukin dulu ke apps-nya ya. Oke, ini untuk aplikasinya tuh namanya Infowir, logonya hijau.
tulisannya IF. Dan untuk layar sendiri, dia tuh punya ukuran sebesar 1,32 inch, dimana untuk panelnya ini yang digunakan masih panel IPS ya. Terus juga resolusinya dia ada di 360 x 360. Untuk Bluetoothnya, dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan dia juga punya CPU yang itu bernama MediaTek BCM 47755 yang sudah dilengkapi dengan GPS. Dengan fiturnya itu ada langkah tracker, pelacak jarak jauh, pelacak kalori, dan aktivitas tracker. Dan kalau misalnya kita lihat untuk bagian watch face-nya, kita tahan. Nah, dia itu watch face-nya yang disediakan itu cuman ada 3 ya. Yang ini, terus seperti ini ada garisnya warna oranye, dan ini yang terakhir. Dia kayak jam analog gitu. Tapi kita coba aja pakai yang defaultnya ini. Nah, seperti ini. Terus kalau misalnya kita lihat untuk di bagian menunya, dia di sini pertama itu ada menu untuk olahraga, aktivitas, status, heart rate, blood oxygen, sleep monitoring, terus juga notif, cuaca, musik control, stopwatch, timer, Find My Phone, dan setting ya. Jadi buat fitur-fiturnya ini nggak terlalu komplit seperti yang si HK85 kemarin untuk healthy monitoringnya. Dia itu cuman ada heart rate, blood oxygen, dan juga sleep monitoring seperti itu. Terus juga buat transisinya ini kayak statis gitu ya. Dia nggak ada animasinya kayak patah-patah gitu. Dan kalau misalnya kita masuk ke menu setting, di sini menu settingnya itu ada untuk setting watch face, brightness, terus juga ini vibration, auto lock, system setting, QR code, dan about smartwatch-nya. Nah, untuk kecerahan brightness-nya sendiri, dia itu cuman ada di 5 level aja ya, seperti ini. Nah, ini kalau 5 level tuh seperti ini. Terus kalau misalnya kita balikin ke 3, ya nggak terlalu signifikan lah perbedaannya. Dan juga di sini ada motor vibration-nya. Coba. Ya, pakai yang 2 aja cukup lah untuk vibration-nya. Terus untuk auto lock-nya, nah, dia di sini udah ada rest to wake up, dan auto lock-nya itu mentok di 20 detik aja, seperti itu. Kita back, lalu kita coba buat masuk ke mode olahraganya ya. Nah, ini untuk mode olahraganya itu dia ada 20 mode olahraga, dan kita nggak bisa untuk nambahin mode olahraganya lagi. Dan kalau kita tap di mode aktivitasnya masih no record ya. Nanti kita sekalian cek aja untuk tes GPS-nya. Terus ini ada menu status, heart rate. Ya, seperti ini untuk tampilan heart rate-nya. Gitu aja untuk smartwatch-nya. Terus kalau misalnya kita cek nih, kita swipe ke bagian atas, ini dia untuk munculin notifikasi. Kalau kita tarik ke bawah, nah ini buat control center-nya. Dia cuma ada 6 control center aja, seperti ini. Kalau misalnya lihat, terus juga di sini ada status indikator baterainya. Kalau misalnya kita swipe ke samping, maka dia bakal masuk ke widget seperti itu ya. Coba kita cek untuk di app-nya. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Dia ini untuk widgetnya di sini ada step count, distance, jarak, kalori, sleep monitoring, heart rate, blood oxygen, exercise record, dan efektivitas standing. Nah, terus kalau misalnya kita masuk ke mode exercise di sini, dia ada outdoor running, outdoor cycling, dan outdoor walking. 3 ini yang ada fitur GPS-nya ya. Jadi semua olahraga yang ada di outdoor kayak outdoor sepeda, jalan, dan juga jogging itu dia di sini cuman yang ada GPS-nya aja. Nah, ngomongin GPS, di video Redmi Watch 3 Active tuh banyak banget yang bilang, "Bang, kalau ngecek GPS tuh HP-nya ditinggal, nggak usah bawa HP, bawa smartwatch-nya aja. Jadi GPS-nya itu pakai di smartwatch-nya." Oke. Terima kasih saran buat kalian dan masukan kalian. Dan buat kali ini, HP-nya gue tinggal. Nih, gue cuman bawa smartwatch-nya aja buat gue tes GPS-nya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung keluar aja. Shoo! Oke, sekarang kita udah ada di luar, udah di outdoor, dan mau nyoba buat GPS si K37 ini. Nih, gue pakai HP editor gue buat dengerin lagu, karena gue nggak bisa kok nggak dengerin lagu, sumpah gue nggak bohong. Oke, langsung aja. Nih, kita kasih unjuk. Smartwatch-nya kelihatan? Kita masuk ke mode workout, terus kita outdoor running. Nah, saya tulisan use GPS outside. Bentar, dia lagi searching sinyalnya dulu. Nah, udah nih, udah ada sinyalnya, langsung aja kita start. Nah, oke. Kita jogging paling muter-muter sekitaran 10 menit aja. Let's go! Oke, udah nyampe ke titik awal lagi, dan kalian bisa lihat sendiri nih sini.
Kasih unjuk, kelihatan? Nah, gua dalam waktu 11 menit sini tercatat gue dapat 1,22 km. Dan buat data lebih lengkap ya, kita balik dulu ke kantor, oke? Ya, udah sampai lagi di kantor. Duh, capek banget sumpah, nggak bohong asli. Udah lama nggak jogging. Dan buat hasil datanya kita lihat di smartphone-nya, di app-nya. Apakah buat GPS-nya tuh akurat atau enggak. Jadi kita pindah aja langsung ke kamera atas. Oke, ini dia untuk datanya dari yang tadi gue udah coba buat tes GPS-nya. Dan kalau misalnya kita masuk ke aktivitas di smartwatch-nya, maka dia di sini ada aktivitas outdoor running ya. Nah, dimana gue tadi running tuh jam 5:30. Kalau misalnya kita lihat untuk data statistiknya seperti ini, dia hanya untuk menampilkan durasi kita berlari, terus jaraknya. Terus kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini ada kalori yang terbakar, langkah step, terus juga rata-rata speednya, dan di sini ada rata-rata buat kecepatan berlarinya ya per kilometer, dan di sini ada rata-rata heart rate, maksimal heart rate, dan minimal heart rate. Terus kalau misalnya kita scroll lagi ya ini, dan intensif dan light nih. Gua nggak tahu ini apa, terus juga yang ini kurang gue tahu. Langsung aja kita lihat di aplikasinya. Nah, kita bisa scroll nih di bawah, di sini ada exercise record nih. Nah, kita klik ini. Ini dia untuk hasil rute yang tadi udah gue lewatin. Kalau misalkan dilihat ya, untuk area yang dilaluin, di sini tuh buat GPS-nya tergolong masih belum akurat banget. Nah, dimana tuh track gue tuh sebenarnya cuman muterin kotak ini aja nih, seperti ini. Gue muter tadi tuh sekitar ada 2 kali. Dan kalau misalnya dilihat ini dari titik startnya di sini, ini tuh dia keluar dari area maps. Jadi dia ke pinggir. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini tuh ini perumahan warga kayak di komplek gitu. Terus kalau misalkan kita lihat lagi nih, yang di sini dia tuh kayak keluar dari area jalan raya gitu, malah ke tepi area jalan raya. Jadi ya menurut gue sih buat GPS-nya tergolong belum bisa akurat banget ya, karena buat posisinya tuh masih banyak yang miss itu. Padahal kalau misalkan tadi kalian lihat buat B-roll-nya itu tuh sebenarnya kayak cuman perumahan aja gitu, nggak banyak kealingan apa-apa. Ya paling pohon nggak terlalu tinggi lah, nggak terlalu kayak hutan gitu, nggak banget. Nah terus di sini kalau misalnya kita lihat sini ada tab untuk lihat grafiknya. Nah ini untuk grafik pergerakan gua tadi selama gua ngetes buat GPS-nya. Di sini tuh ada buat maksimal kecepatan rata-rata lari dan juga minimal kecepatan rata-rata lari ya. Nah, ini di sini gue tadi jogging itu cuman 10 menit, dimana gue jogging per 3 menitnya itu pace-nya tuh ada di rata-rata 9 menit ya. Terus kalau misalkan di sini dilihat dari jumlah langkahnya, nah ini gue per menit itu bisa menghasilkan langkah sebanyak 175 langkah. Dan kalau misalnya dirata-ratain per menitnya itu jumlah langkah tadi gue jogging sebanyak 130 langkah, dengan panjang langkahnya itu ada di 80 cm. Dan kalau misalnya kita lihat nih di tab detailnya lagi, di sini lebih lengkap lagi, dimana ada jarak langkah yang gue tempuh itu sebanyak 1,23 km. Rata-rata lari gue ada di 9 menit per kilometer. Rata-rata detak jantung gue 144 BPM. Step langkah gue ada 1530 langkah, dengan rata-rata langkah per menitnya itu di 130. Terus ini buat heart rate range-nya ya, buat ketahanannya mungkin gue nggak yang terlalu kuat banget, cuman dapat 36% aja. Terus juga kalori yang dibakar di sini hanya 17%. Ya seperti ini untuk data grafik dari GPS-nya, seperti itu. Kita back. Nah, terus kita lanjut. Kalau misalnya kita lihat di bagian device-nya, di sini buat tampilan settingan smartwatch-nya tuh kayak gini ya. Dia tuh simple banget, nggak yang terlalu banyak warna. Terus kalau misalkan kita lihat ini untuk watch face-nya sendiri, nah ini untuk my dial-nya ini ada 3, ini udah bawaan. Terus kalau misalkan kita lihat di online dial-nya, nah dia di sini banyak banget nih kategorinya nih. Tuh ada pointer, simplicity, business affair, dazzle color, personality, dan album dial. Ini mungkin yang buat custom ya kalau yang album dial. Gue main coba yang di simplicity deh coba. Nah ini seperti ini ya buat outface-nya. Ternyata nggak terlalu banyak ya. Ya kayaknya gue pengen coba yang ini deh nih, yang full of enthusiast. Oh dia ada stylenya juga guys tuh. Kalau misalkan kalian mau ganti-ganti warna, tapi gue pengen coba yang kuning aja. Ya buat applying ke smartwatch-nya ini tergolong cukup cepat ya, nggak yang terlalu lama banget tuh. Langsung, oh masih tetap harus install dulu guys di smartwatch-nya. Ya ini mah nggak bisa dibilang tergolong cukup cepat ya, soalnya buat apply-nya tuh 2 kali, di sini juga harus diinstal ternyata. Oke, udah kelar, tampilannya seperti ini.
Terus kalau misalkan kita tambahin lagi buat watch face-nya, apakah watch face yang ini akan tertimpa? Nah, gue pengen coba yang ini nih, yang ubur-ubur coba nih. Oh, ubur-ubur juga bisa di custom dia untuk warnanya. Kayak yang ini lebih menarik dia warnanya, merah kuning hijau. Nah, kelar. Coba kita lihat, kita tahan. Nah, maka bisa kita lihat ya di sini untuk watch face yang sebelumnya yang tadi warna kuning itu dia akan tertimpa. Jadi dia cuma bisa menyimpan satu watch face aja seperti itu. Oke, nggak apa-apa, kita pakai yang ubur-ubur ini. Terus kalau misalnya kita back lagi, kita lihat di sini ada healthy monitoring nih. Nah, ini untuk pengaturan kalau misalkan ada detak jantung yang lebih cepat atau lebih lambat, dia akan ngasih notifikasi. Di sini ada reminder setting. Remindernya itu ada alarm, sanitary, notifikasi untuk kita reminder minum, dan kalau misalkan kita sakit ada remindernya juga nih. Nah, seperti ini. Ya lumayan. Ini kalau misalkan kalian lagi jomblo gitu, nggak ada yang ngingetin, maka pakai smartwatch ini bisa diingetin ya. Karena gua jomblo, jadi kita nyalain aja untuk remindernya, termasuk yang minum, terus juga duduk dan alarm. Oh, alarm tuh berarti harus ditambahin ya, di sini ada tabnya. Cuman nggak usah kalau alarm. Lalu di sini ada message notifikasi. Ini kalian kalau misalkan pengen ada notifnya di smartwatch-nya, ini harus dicentang semua seperti ini. Kalau misalnya master switch itu sepertinya udah kecentang semua ya, tanpa harus kita centang yang lain. Tapi ya udah kita centang aja. Nah, kita centang walaupun banyak aplikasi di sini yang sebenarnya juga nggak gue pakai gitu, tapi ada sebagian. Oke, terus di sini ada device setting buat restart device-nya dan waktu. Kalian mau pakai 12 jam atau 24 jam. Terus weather setting bisa kita sinkronin. Ini kita tinggal tambahin aja lokasi kita ada di mana. Nah, terus di sini ada fitur set to take photo. Nah, di smartwatch-nya ini maka bakal langsung masuk ke aplikasi starter kameranya ya. Kalau misalnya diklik tuh, oh harus di-sek ya. Tulisannya di-sek soalnya. Nah, seperti itu. Oke, kita load. Nah, tulisannya picture save. Maka dia bakal langsung masuk ke galeri. Terus di sini ada Find My Device. Nah, ini terus juga ada device language, about device. Dan kalau misalnya kita masuk ke tab profile, isi tab profile-nya tuh ada kayak goals-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian mau punya target, personal information, unit satuan, target setting, feedback, data auto rest. Ya, paling gitu aja sih untuk fitur-fitur yang ada di app-nya. Jadi kita langsung aja balik ke kamera yang ada di depan. Siu. Ya oke, mungkin gitu aja untuk review gua mengenai si smartwatch K37 ini. Kalau menurut gua sih dengan harga 400 ribuan, mending ambil aja yang lain ya. Karena buat fitur-fitur healthy monitoring itu kurang, dan juga buat layarnya bukan yang AMOLED, dan buat watch face-nya itu tergolong cukup dikit. Ya mungkin smartwatch ini tuh emang diperuntukkan untuk orang-orang yang suka beraktivitas tuh di luar ruangan ya. Atau orang-orang yang suka naik gunung, ya kan? Lewati gunung, nyusuri lembah. Nggak banget tapi krik banget. Cocok banget sih buat K37 ini karena dia punya kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu ada di 480 mAh yang diklaim itu mampu bertahan hingga 40 hari tadi ya katanya. Cuman gua nggak bisa ngetes selama itu, jadi ya udahlah, kita percaya ya gitu sama gimmick-gimmick S3 marketing. Dan kalau misalnya kalian pengen beli smartwatch ini K37, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, atau kunjungin tokonya Mid Times nih. Nah itu kalian kunjunginnya, di situ juga masih banyak banget smartwatch yang belum gua review itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nunggu smartwatch lainnya, ya udah bersabar aja karena gua reviewnya itu nggak sekaligus seperti itu, biar cukup detail lah, seperti itulah. Oke, gua Al, ciao. Mending ambil ini, bagus, 400 ribuan punya AMOLED.